Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Luruskan. Kepribadian orang, watak orang itu adalah cerminan diri sendiri, cerminan keberadaan orang. Orang yang diridho oleh Allah, dia akan selalu ridho dengan apa-apa yang terjadi pada dirinya, tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengomentari di saat apa-apa yang terjadi pada dirinya. Seumpama, anggap saja kamu naik sepeda motor, lalu kamu kecelakaan, lalu kaki kamu kepelindes tronton, hilang satu. Kemudian kamu dibawa ke rumah sakit, keputusan rumah sakit harus kedua-duanya dipotong, karena kalau tidak dipotong akan mengakibatkan infeksi yang akan menggerogoti organ tubuhnya. Kalau kamu benar-benar ridho dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah, kamu ikhlas. Lalu kaki kamu dipotong segini dua. Ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala ridho kepada seorang hamba, radhiyallahu anhu wa radhiya. Bila mana Allah Subhanahu wa taala ridho kepada seorang hamba, maka diletakkan ridho di dalam kalbunya seorang hamba, ridho dengan semua keputusan Allah. Saya ridho diciptakan oleh Allah jadi lelaki, nggak pernah saya pengen jadi perempuan. Saya ridho diciptakan oleh Allah menjadi orang yang alim, nggak pernah saya menginginkan jadi orang yang bodoh. Saya ridho diciptakan oleh Allah menjadi seorang pengasuh pondok, kemana-mana terhormat. Setiap ngomong banyak orang yang dengerin perkataan kami, terhormat di majelis ilmu, terhormat di saat ada tamu, terhormat di waktu bepergian, terhormat di kamar tidur. Saya ridho. Saya ridho dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala punya anak 11. Saya ridho saya diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah. Setiap bepergian naik mobil, tidak seperti kamu. Ini tempat raya kan. Saya tidak pernah kok, jarok. Saya marry sama orang yang naik raya, enggak benar. Saya ridho. Ridho dengan keadaan ini pertanda Allah ridho kepada kita. Bila mana Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, kamu juga ridho kepada Allah. Bila mana Allah ridho kepada seorang hamba, diletakkan di dalam kalbunya antusias, kultus kepada Allah. Antusias banget kepada Allah, nyampe-nyampe apabila dia duduk, berdiri, berjalan, berlari, nyampe berbaring, semuanya disandarkan kepada Allah. Nyampe-nyampe orang yang semacam ini, bila mana Allah ridho kepadanya, tidak pernah duduk kecuali menghadap ke kiblat. Dengarin, tidak pernah makan kecuali menghadap ke kiblat. Tidak pernah tidur kecuali menghadapkan ke kiblat. Ustaz, apa? Kenapa Ustaz enggak menghadap kiblat saja? Manusianya di sana. Lemborullah. Sunahnya menghadap ke kiblat. Jadi guru itu kalau ngajar semestinya saya di sana menghadap ke kiblat. Nah kalau saya menghadap ke sana, santri-santri ngerti wong ning makom ra sido ngaji. Duduk menghadap ke kiblat. Coba lihat ruang tamu saya. Saya kalau nemuin tamu menghadap ke kiblat. Lihat kalau saya makan, kursi yang saya dudukin menghadap ke kiblat. Lihat di saat saya tidur, mamanya toh kepala saya di sebelah barat, limboruro karena posisi seperimpit.
Kalau nggak ada orang, istri nggak ada, anak nggak ada, saya akan berbaring, kepala saya di sebelah utara, kaki di sebelah selatan, menghadap ke kiblat. Dan beberapa orang itu saking takjubnya kepada Allah, tidak meletakkan organ tubuhnya di atas tanah, saking takjubnya. Pernah suatu ketika Syekh Al-Junaid bercerita, saya puluhan tahun melihat kepada seorang ulama besar. Beliau adalah Asiri Asakoti. Saya melihat bertahun-tahun kepadanya, aku tidak pernah melihatnya kecuali beliau tidak pernah membaringkan organ tubuhnya di atas ranjang. Saking takdimnya kepada Allah, Asiri Asakoti tidak pernah tidur. Kamu itu kalau diceritain nggak ngomong ini, halah dongeng, hulu. Saya Junaid mengatakan saya tidak pernah melihat Asiri Asakoti sekian tahun, sekian puluh tahun, kecuali aku melihatnya kalau tidak duduk berdiri. Beliau tidak pernah tidur. Malam hari pun beliau menghadapkan ke kiblat, menundukkan kepala sambil berwirid kepada Allah. Tidak pernah tidur. Syekh Junaid mengatakan, saya melihat Syekh Siri Asakoti sepanjang hidupnya, saya melihat beliau berbaring di saat beliau wafat. Di saat Syekh Siri Asakoti berbaring di saat beliau wafat. Masya Allah, kamu turah tidak. Siapa di antara kita yang pengen meniru baginda Rasul? Siapa di antara kita yang pengen meniru akhlaknya para sahabat? Siapa di antara kita yang pengen meniru akhlaknya para tabi'in, ulama-ulama salafus salih yang beliau mewakafkan organ tubuhnya, mewakafkan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya hanya untuk Allah. Menghabiskan waktu-waktunya hanya untuk Allah, kecintaannya, kelezatannya, mata pandangan matanya, pendengaran telinganya, ucapannya, gerak pikiran hatinya, pergerakan tangan kakinya, pergerakan seluruh organ tubuhnya hanya untuk Allah. Masya Allah, saya sempat mikir, saya Siri Asakoti tidak pernah turu, lihat terus nak jima bujune piye, mau elek ini, pikirannya jima. Orang usah mikir gitu. Jangan-jangan Syekh Junaid itu yo pas silaturahim dilelah ngepasi lige. Kalau Syekh Junaid pergi ngepasi Syekh Siri Asakoti tidur bang. Kita Siri yang baik-baik. Banyak ulama-ulama itu mahabbahnya kepada Allah. Nyampe apa kata sebagian ulama? Sebagian ulama mengatakan, saya selama 30 tahun tidak pernah merasakan lazatnya makan. Saya selama 30 tahun tidak pernah merasakan lazatnya makan. Ada yang mengatakan, saya selama 30 tahun tidak pernah merasakan lazatnya tidur. Makanya memper kalau beliau itu al-alim, al-allamah, al-wara, as-sufi, az-zahid, ahlul ma'rifah, ahlul haqiqah, ahlul sir. Sebuah kemuliaan yang telah dititipkan oleh Allah kepadanya, keistimewaan yang dahsyat. Sampai-sampai tidak ada orang-orang yang seluruh organ tubuhnya diletakkan kecintaannya kepada Allah kecuali yang dipandang hanya karena Allah,
yang diucap hanya karena Allah, yang didengar hanya karena Allah, sehingga orang-orang yang semacam ini ucapannya podo persis seperti yang telah ditentukan oleh Allah. Makanya jangan heran ada orang kalau ngomong persis apa yang dikehendaki oleh Allah. Pernah suatu ketika Syekh Abdul Qadir, suatu ketika ada seorang pedagang mimpi ada seorang pedagang mimpi kerampokan dan dibunuh, dia mati. Ada seorang pedagang mimpi kerampokan, dibunuh, mati. Ini konon cerita takdir dia itu dipindah oleh Allah dalam mimpi. Takdir dia ini dipindah oleh Allah dalam mimpi. Ya. Ini karomahnya Syekh Abdul Qadir Jilani di saat dimintai izin sama seorang pedagang. Jadi pernah suatu ketika ada seorang pedagang datang minta izin. Pertama kali ke tempatnya Syekh Ahmad. Ya Syekh, saya pengen berdagang. Apa kata Syekh Ahmad? Jangan. Kamu nanti kalau tetap berangkat dagang, kamu di tengah jalan akan dirampok orang dan kamu akan dibunuh mati. Takut dia. Waduh, ayah, daganganku juga banyak. Nanti kalau saya nggak berangkat gimana? Setelah itu, orangnya sowan ke tempat Syekh Abdul Jilani. Ya Syekh, saya minta izin, pengen berdagang. Apa kata Syekh Abdul Jilani? Beliau mengatakan, udah berangkatlah kau, maka kau akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Bingung dia. Masya Allah. Berhubung Syekh Abdul Jilani ini, waktu itu Syekh Abdul Jilani masih muda dan beliau terkenal kewaliannya. Syekh Ahmad juga terkenal kewaliannya, cuman beliau dari kalangan tua. Setelah itu beliau tetap berangkat. Nyampe di tengah jalan, lelah. Di waktu lelah, beliau istirahat. Dalam mimpinya, beliau bermimpi rampokan. Beliau bermimpi kerampokan, perampoknya bawa senjata, bawa pedang. Pada akhirnya beliau dicuapi pakai pedang. Bilalah terbangun. Di waktu terbangun, apa yang terjadi? Organ tubuhnya penuh dengan darah. Organ tubuhnya penuh dengan darah, kelomprot darah. Kemudian beliau melanjutkan perdagangan. Setelah dagang selesai, mendapatkan keberuntungan yang besar. Di waktu pulang nyampe rumah, beliau bingung. Ini saya mendapatkan untung yang besar. Ini sowan saya ke Syekh Ahmad dulu, apa Syekh Abdul Qadir Jilani? Kalau ke Syekh Abdul Qadir Jilani, nyatanya saya benar. Kata beliau akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Atau saya ke Syekh Ahmad dulu, nyatanya saya kerampokan walaupun dalam mimpi. Bingung dia. Setelah itu berhubung Syekh Ahmad ini yang lebih tua, Syekh Abdul Qadir Jilani di waktu itu masih muda. Beliau menuju ke tempatnya Syekh Ahmad. Belum sempat ngomong, paham? Baru masuk di rumahnya, Assalamualaikum. Apa kata Syekh Ahmad? Syekh Ahmad mengatakan, wahai pedagang, sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Jilani telah membacakan sekian puluh kepadamu, memintakan Allah supaya takdirmu dipindah dalam mimpi. Hebat kan? Sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Jilani telah membaca ini sekian kali, memintakan kepada Allah supaya takdirmu dipindah oleh Allah dalam mimpi. Lalu Syekh Ahmad mengatakan, kamu sowan ke Syekh Abdul Qadir Jilani dulu karena pembicaraannya yang benar gitu. Setelah itu beliau memberi hadiah banyak dan pamitan berangkat ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Nyampe di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jilani, datang Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan,
wahai pedagang, ketahuilah sesungguhnya perkataan Syekh Ahmad benar. Perkataan Syekh Ahmad benar, engkau telah ditakdirkan oleh Allah dirampok dan kau mati di jalan. Lalu saya membacakan ini sekian kali, jumlahnya persis yang disebut oleh Syekh Ahmad. Wong nak kekasih Gusti Allah iku konek antar wali konek gak kaya kowe. Koneke nak jam 2 karo jam 8. Konek makan. Saya telah membaca sekian, saya mintakan kepada Allah supaya takdirmu dipindah oleh Allah dalam mimpi. Boleh kiai bikin lu angin, paham? Rata-rata orang itu bodoh, ya, cinta padahal apa itu yang paling dimurka oleh Allah dari sekian yang ada di alam semesta, yang dimurkai oleh Allah adalah adiyah. Perkara yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah adalah dunia. Makanya jangan pernah kau meletakkan harta di dalam kolbu. Jangan pernah kau meletakkan harta di dalam saku, kecuali cepat-cepatlah harta itu untuk dipindahkan ke saku orang lain. Jangan pernah harta yang ada di tanganmu, kecuali harta itu cepat-cepat untuk dipindahkan ke orang lain. Jangan pernah kau mempunyai harta, kecuali harta itu cepat-cepat untuk dipindahkan ke orang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat Allah menciptakan harta, Allah berpaling kepadanya. Allah berpaling kepadanya, tidak melihat harta. Sungguh celaka di antara kita yang meletakkan kecintaan kita dengan harta. Paham? Jangan senang dengan harta. Saya dari pagi sampai sekarang makan dari 1 kali. Berapa kali? 2 kali. Kayak wedhus. Hah? Loh, ini yang jauh Imam Ghazali. Orang yang makannya 2 kali seperti hewan. Apa mana emang ada ping telu seperti manusia. Kamu, saya atau nggak berani menggunakan uang, nggak berani. Tadi kan ada tamu-tamu bisaroi saya, semua uang tak berikan sama orang lagi, tak berikan tamu-tamu lagi. Jangan senang, rusak. Sama sekali belas saya tidak bangga dengan bangunan. Sama sekali belas saya tidak bangga dengan material-material yang datang. Dunia, kan? Berlatih mulai sekarang, jangan senang dengan harta. Caranya bagaimana? Caranya jangan senang di saat orang tuamu ngirimi. Lalu apabila kau dikirimi, kalau bisa jangan kau pegang. Sudah, titipkan ke orang aja, atau titipkan ke warung aja, biar di tempat warung, jangan digunakan, jangan dibuat jajan. Apalagi nyampe kamu beli apa? Beli menu, beli lawak di warung, kamu tidak merasa puas makan di dapur. Itu namanya sombong, namanya takabur, namanya kempletak. Itu namanya iblis. Karena iblis diusir oleh Allah bukan karena maksiatnya, tapi karena kesombongannya. Jangan makan apa adanya aja. Saya itu di meja itu banyak menu. Saya kadang-kadang itu mengambil nasi, cuman nasi saja, 1 suapan kami ambil, lalu saya makan di dalam kamar. Saya anggap saya adalah orang fakir yang tidak ada menu untukku, dan itu pun sedikit. Baru 3 suapan nggak jadi saya lanjutkan, saya kembalikan itu nasi. Kadang-kadang tidak saya lanjutkan, tak tambahin nasi lagi, lalu bermacam-macam menu tak ambil, lalu saya keluar, lalu saya ngomong gini, kur.
dia tangan ada mentok, ada ayam datang gitu ya. Seneng dia padahal saya makan di kamar itu nggak ada menu. Makanya saya langsing kan nggak gemuk kan. Biasanya orang kalau sudah jadi kiai terus melar tubuhnya, perutnya buncit nih. Nah saya ini dada saya sama perut saya ini lebih tinggi dada saya. Neng itu walah. Bang, Allah itu murka dengan harta. Kalau Allah murka dengan harta, jangan sekali-kali senang dengan harta. Usahakan, dengerin, usahakan dilatih mulai sekarang. Jangan pernah SMS, WA, telepon minta kiriman. Aku lebih seneng kamu itu tuh di pondok nggak punya uang, lebih senang. Seumpamanya saya pengen milih menantu, maka yang saya pilih menantu yang tidak pernah megang uang. Pilih menantu yang sering tidak mendapatkan kiriman, yang sering terlantar. Saya ini karakter lelaki tidak geragas wanita yang cantik atau geragas sama lelaki yang ganteng, gak penting. Cari pondok yang semacam ini sulit. Rata-rata pondok itu hubungan gak ngarah. Mencari menantu untuk anak saya dari santri atau alumni atau gus-gus yang geragas harta. Jangan tipu-tipuan semua. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tiada kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Dilatih, jangan megang uang, jangan jajan, anut. Nanti kalau kamu anut, oh insya Allah satu hari habis berapa? 10.000. Kamu 15.000. Kamu 7.000. Kamu 25.000 sangar. Kamu berapa sehari? 35.000. Masya Allah. Yang anak itu loh sing untuk Siti Nurbaya Siti Nurbaya ini siapa namanya? Datuk Maringgi. Ya, Datuk Maringgi kirimannya akeh. Jangan banyak-banyak kiriman. Kamu itu masih mondok itu tuh berlatih sengsara, berlatih makanannya nggak enak, makanannya cuma nasi sama kuah saja. Ojo niru sing wis jadi seperti saya. Sulit seorang santri yang berhasil makanannya tercukupi. Sulit seorang santri yang berhasil tidurnya tercukupi. Sulit. Makanya semestinya kamu itu kurang makan, kurang tidur, kurang istirahat, kurang liburan. Jangan sering-sering liburan, jangan sering-sering pulang. Kalau bisa jangan pulang. Kalau masih mondok itu sing hebat tuh. Kamu dengerin, mampu 6 tahun tidak pulang di Al-Muharram. Tak entuk ke anakku senajan goblok. Dengerin, 6 tahun nggak pulang. 6 tahun loh ya syaratnya. Yo meneh pulang Makmur Purwodadi mulai ning alun-alun. Ketemuan karo bapak ibumu, tidak pulang ke rumah. Tak dapatkan, nanti tak dapatkan Abdullah ya. Tak dapatkan Umamah ya. Mail orang durhaka, melupakan orang tua itu. Pulangnya bukan karena mutung. Kalau kamu pulangnya mutung mergo benci sama orang tua, asem nih, rati kirimi lah mulai sisat. Bukan gitu. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah SWT.
amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna istinabahu Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adabil akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya azza wa jalla ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah